Nah, inilah narasi ataupun program Bapak Prabowo katanya akan membuat second kabinet. Percayalah, program Bapak Prabowo ini akan sukses di masyarakat luas, akan mendukung Bapak Prabowo nanti 5 tahun ke depan. Bapak Prabowo yang kami cintai, semoga Bapak Prabowo sukses dalam memimpin kami, memimpin negeri kami, sehingga negeri kami yang saat ini masih belum sempurna, masih korupsi di mana-mana. Semoga dengan kepemimpinan Bapak Prabowo yang tegas dan berani, maka para koruptor yang ingin menggerogoti negara ini keder. Selamat siang, kembali bersama Mr. Puisi Live. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, dan terutama sekali para milenial yang kami cintai. Ketika kita mendengarkan kata-kata milenial, ketika itu juga mengingat bahwa Bapak Prabowo Subianto sesungguhnya suaranya dimenangkan oleh para milenial yang kita cintai. Nah, inilah narasi ataupun program Bapak Prabowo katanya akan membuat second kabinet. Ketika itu maka para profesional, para menteri yang akan menduduki di kabinet Bapak Prabowo Subianto adalah orang-orang ahli, kemudian orang-orang profesional dan mengerti dengan apa yang dia akan kerjakan. Artinya banyak orang-orang ahli sesuai dengan bidangnya akan memimpin, akan melakukan program-program kerja Bapak Prabowo Subianto. Kiranya program ini sangat menarik apabila bisa kita cermati, dan rasanya kalau memang betul program ini akan dilaksanakan oleh para profesional, percayalah bangsa Indonesia akan kembali ke cita-citanya melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Prabowo menginginkan beberapa kabinet ini dipimpin oleh orang yang loyalitas, orang yang patriot, dan orang yang betul-betul mengabdi untuk kepentingan rakyat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu Bapak Prabowo menginginkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Apabila ini dilaksanakan dengan baik, percayalah pertumbuhan yang direncanakan oleh Bapak Prabowo dan timnya akan mencapai 8%. Mungkin kita akan lihat 100 hari program kerja yang akan dilaksanakan oleh tim Bapak Prabowo. Nah, seperti banyak kita dengarkan baik di media maupun di media online, terutama di media televisi, bahwa memang diharapkan saat inilah bahwa kabinet yang akan dipimpin oleh Bapak Prabowo itu mampu, ingin, dan melakukan hal-hal yang telah didengung-dengungkan oleh Bapak Prabowo di sekian pidatonya pada saat di PAN, pada saat di Golkar, dan pada saat di Nasdem. Maka Bapak Prabowo menginginkan pemerintahan yang bersih, sehingga program anti korupsi ini telah didengung-dengungkan dari sekian banyak media sampai menggaung ke dunia internasional. Dan inilah merupakan tanda-tanda atau titik-titik terang kiranya Bapak Prabowo akan melaksanakan program kerjanya dengan bersih-bersih. Dan yang sangat menarik di sini bahwa Bapak Prabowo ingin mempersatukan semua partai politik sehingga mendukung program kerja yang baik. Nah, ketika itu juga saya dengar bahwa dari PDI Perjuangan juga
kita lihat bahwa ingin juga bergabung dengan Bapak Prabowo karena ideologi antara Gerindra dan PDI Perjuangan itu sangat mirip dan belum pernah terjadi masalah-masalah penting antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Untuk itu, marilah kita lihat apa yang telah diinformasikan melalui Kompas TV sebagai berikut. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan membentuk second kabinet untuk membantu pemerintahannya di 2024 hingga 2029. Hal ini ditegaskan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang bilang komposisi kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi kalangan profesional atau ahli. Sebaliknya, jatah menteri dari parpol akan lebih sedikit. Selain itu, salah satu isu yang mencuat juga soal penambahan jumlah kementerian. Ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi. Mungkin pembicaraan itu kan dilakukan dinamis, dan juga tadi saya bilang bahwa ini belum final. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyambut positif rencana pembentukan kabinet second di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Masinton, kabinet memang harus diisi oleh profesional, bukan dipenuhi gimmick. Harusnya memang kabinet itu diisi oleh kalangan profesional, baik dari akademisi, teknokrat, ya, dan juga politisi-politisi yang memang backgroundnya profesional dan bekerja memiliki profesionalitas yang tinggi dan punya integritas, dan tentu semangatnya harus anti korupsi. Bekerja sepenuh hati, tidak dengan gimmick. Nah, karena juga kita lihat ya banyak pada ketularan virus gimmick. Sementara Partai Demokrat dan PKS mengaku sudah diajak berbincang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dirinya siap jika kembali ditunjuk menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Ya tentu Partai Demokrat dalam hal ini menjadi bagian atau pisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024 kemarin, sehingga kami tentunya berharap dapat menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan, dan ini juga yang diharapkan dan ditugaskan oleh beliau kepada kami, keluarga besar Partai Demokrat, termasuk saya sendiri tentu harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh beliau. Penyusunan komposisi kabinet baru jadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Dengan visi kabinet second di tengah kondisi menampung banyak parpol sejak pemilu, diharapkan ini bukanlah gimmick politik belaka, melainkan harapan pada presiden dan pemerintah baru yang menjalankan tugas tanpa tekanan pihak manapun. Bung Daniel, kita ketemu lagi dengan topik yang sama, tapi kita majukan isunya. Zakat kabinet ini disebut untuk pemerintahan Pak Prabowo yang kita bahas sebelumnya, tetap sepertinya akan melibatkan partai politik, karena partai politik juga di dalamnya terisi, kalau kata Anda, juga orang-orang yang ahli dan profesional di bidangnya. Tapi gimana kalau partai politik ini tidak mengintervensi? Jadi gimana agar partai politik ini tidak mengintervensi atau cawe-cawe pemerintahannya Pak Prabowo dan Gibran, Mas Gibran, Bung Daniel? Iya, agaknya Pak Prabowo paham betul ya terkait dengan hak prerogatif yang beliau miliki, dan Pak Prabowo sejak awal menyampaikan bahwasannya zakon kabinet atau kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional itu adalah keharusan. Nah, keharusan yang dimaksud adalah tentu profesionalisme yang dimaksud adalah bagaimana agar orang-orang yang diusulkan oleh partai politik atau non partai politik memang mereka berangkat dari orang-orang yang memiliki, saya sering ulangi, kompetensi yang tinggi, unggul, advantage, kira-kira begitu. Ya. Kemudian kedua, punya integritas, kemudian ketiga punya loyalitas. Tiga poin teratas ini sangat penting dimiliki. Nah, kemudian yang kedua,
loyalitas. Yang kedua integritas. Integritas ya tadi saya sebutkan dan sering kali saya ulangi, komitmen Pak Prabowo ingin memastikan pemerintahan yang bersih itu bukan basa-basi, itu komitmen yang ingin beliau hadirkan dan ingin memastikan bottlenecking pembangunan yang disebabkan oleh praktek-praktek korupsi itu bisa segera dianulir sehingga kita bisa mengakselerasi agenda-agenda pembangunan. Ketiga tentu adalah loyalitas. Nah ini tadi menyangkut pertanyaan Anda tadi, Mas Adi. Jadi ketika menjadi Menteri Pak Prabowo, loyalitas ganda itu tidak boleh lagi terjadi. Maknanya adalah intervensi partai politik, intervensi pihak lain tentu tidak diharapkan, dan loyalitas itu yang diharapkan sepenuhnya terhadap presiden, dan tentu makna loyalitas ini adalah makna yang positif, bagaimana agar fokus kerja-kerja kabinet itu dipastikan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat banyak, bukan yang lain. Nah artinya komunikasi Pak Prabowo dengan partai politik itu berjalan dengan baik dengan 3 nilai-nilai yang sudah disampaikan kepada semua partai, dan saya yakin semua partai memahami ini. Ya tadi begitulah banyak komentator yang menilai bahwa bersih-bersih Bapak Prabowo itu bukan basa-basi. Kelihatannya itu memang serius dilakukan dan banyak juga mendapat dukungan dari semua partai politik, dan terlihat juga di sana bahwa PD Perjuangan tokoh-tokohnya juga sangat mensupport apa yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo itu, sehingga kemungkinan juga karena permasalahan antara PD Perjuangan dengan Bapak Prabowo, terutama Ibu Mega dengan Pak Prabowo tidak ada masalah sekian lama, maka percayalah PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo, walaupun nanti belum tentu juga PDI Perjuangan akan masuk dalam kabinet. Nah kalau itu yang terjadi bahwa itu akan merupakan program kerja Pak Prabowo yang betul-betul ingin bersih-bersih, ingin memberantas korupsi, itu pasti akan bisa disupport oleh seluruh partai. Nah tetapi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang menguntungkan masyarakat, kemungkinan juga PD Perjuangan akan tetap kritis. Nah itu yang sangat dibutuhkan. Janganlah membuat sebuah koalisi untuk berbuat sesuatu yang kurang pas untuk negeri ini. Nah apabila semua partai politik mendukung perjuangan untuk akselerasi daripada pembangunan yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo, percayalah bahwa ini akan sangat baik untuk pemerintahan Bapak Prabowo. Tetapi yang penting kita tambahkan, kita sitir sedikit, kiranya di dalam perjuangan Bapak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat, tujuannya untuk mencapai negara maju di tahun 2045, hendaknya mungkin perlu yang dievaluasi kembali mengenai masalah-masalah pertambangan yang banyak kebocorannya. Kiranya seperti kebocoran tambang-tambang liar, tambang timah, itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Kemudian saya yakin Bapak Prabowo sudah mempelajari dan timnya juga telah mempelajari betapa juga kebocoran yang mungkin ada di tambang-tambang nikel yang saat ini digerakkan oleh Bapak Jokowi. Kiranya itu pun harus betul-betul dilakukan survei yang sebenar-benarnya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo untuk menjadi negara maju 2045 bisa tercapai. Satu-satunya jalan adalah dengan memperbanyak ekspor mineral yang tadinya bahan baku menjadi bahan yang setengah jadi. Maka hilirisasi ini akan berhasil apabila betul-betul dilakukan penertiban di semua tambang yang ada di negara kita. Dan kemudian juga harus diperhitungkan bagaimana
mengelola tambang ini sehingga tidak mencemari lingkungan. Dan yang paling penting adalah harus ada perbaikan untuk misalnya pajak ekspor yang akan dilakukan terutama di nikel, bauksit dan tambang emas. Kemudian yang perlu dipikirkan adalah perpajakannya, juga mengenai royalti. Ini juga harus dipertimbangkan matang-matang. Apabila ini tidak dipertimbangkan, kelihatannya saja hilirisasi ini akan mendapatkan keuntungan yang besar, tapi kenyataannya tidaklah sebesar apa yang didengungkan oleh pemerintah saat ini. Nah, untuk itu bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6-8%? Kiranya Bapak Prabowo harus menertibkan kembali tambang-tambang yang ada di negeri ini. Maka percayalah, kalau itu yang dilakukan dan pemberantasan korupsi juga dilaksanakan secara baik, percayalah program Bapak Prabowo ini akan sukses di masyarakat luas, akan mendukung Bapak Prabowo nanti 5 tahun ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan bersatunya partai politik di legislatif, bukan bersatu untuk berkolusi, kiranya bersatu untuk mempercepat akselerasi pembangunan ataupun mempercepat program-program bersih-bersih yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Kita lihat 100 hari ke depan. Mudah-mudahan apa yang telah diprogramkan, dibicarakan, kemudian dimasyarakatkan dengan pidato-pidato politik Bapak Prabowo betul-betul dilaksanakan di 100 hari kerja, kemudian pemberantasan korupsi akan menjadi program utama demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Marilah kita dukung dengan program pemilihan para milenial juga ikut mengisi, ikut mewarnai kabinet Bapak Prabowo yang konon waktu itu pernah disitir oleh Bapak Hashim yang waktu itu mengatakan akan ada beberapa orang yang lulusan dari Akademi Dirgantara itu akan mengisi kabinet. Nah, ada juga pengamat politik yang menyalahkan bahwa ini konon katanya bukan kewenangan Bapak Hashim, sesungguhnya ini adalah kewenangan Bapak Presiden. Tetapi rasanya untuk memberikan clue-clue seperti itu tidaklah disalahkan oleh banyak orang, kecuali menentukan si A, si B akan menjadi menteri. Itu mungkin itu merupakan kewenangan Bapak Prabowo. Ya, mudah-mudahan ini tidak menjadi polemik yang besar. Semoga lulusan dari Taruna Nusantara itu dicari yang betul-betul yang sangat jenius untuk mengisi kabinet Bapak Prabowo yang akan datang. Bapak Prabowo yang kami cintai, semoga Bapak Prabowo sukses dalam memimpin kami, memimpin negeri kami, sehingga negeri kami yang saat ini masih belum sempurna, masih korupsi di mana-mana. Semoga dengan kepemimpinan Bapak Prabowo yang tegas dan berani, maka para koruptor yang ingin menggerogoti negara ini, kader, maka percayalah Bapak Prabowo akan mampu memberantas korupsi di negeri yang kita cintai. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, percayalah Mr. Puisi Live akan memberitakan hal-hal yang penting dan berguna bagi perkembangan negeri yang kita cintai ini. Dan untuk itu jangan lupa tonton Mr. Puisi Live dan jangan lupa follow, subscribe, dan share Mr. Puisi Live. Terima kasih, bye-bye.